Walaupun pada kenyataan nanti misalnya kita ikut silaturahmi ya cuma dapat bagian, kan ada tuh orang yang merasa terhina sekali, dapat bagian dapur doang kan nanti saya yang nyuci-nyuci piringnya, yang masak-masaknya doang saat. Emang ada apa masalahnya? Nggak ikhlas banget gitu kita ikut nimbrung walaupun bagian yang kasar-kasarnya. Kalau kita niatkan itu semuanya ibadah udah selesai. Jangan kita terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang. Niatkan saya mau silaturahmi walaupun saya hanya dapat di bagian ini. Memang karena kondisi saya nggak bisa memberi apa-apa kepada mereka, hanya bisa memberikan tenaga dalam silaturahmi ini. Ada masalah apa? Nggak ada kok. Jangan dengarkan omongan orang-orang lain terkait, wah nanti kalau kita kumpul keluarga, kita dapat bagian belakangnya doang, yang cuci piringnya, yang masak-masaknya. Ini ucapan-ucapan yang berbahaya yang seperti ini. Akhirnya apa? Dia memilih untuk tidak ikut gabung. Padahal kalau dia ikut gabung sama keluarga-keluarganya, bisa jadi keluarganya tahu kondisi ekonominya, mereka keluarga-keluarga tidak tutup mata. Dia bantu saudaranya. Bisa jadi dia punya iparnya saat ini ternyata sudah tidak bekerja lagi karena di PHK. Ada saudaranya punya usaha. Ya sudah kalau begitu kamu kerja aja tempat kami. Nah inilah yang dimaksud tadi, memperluas rizki. Jangan malah minder. Waduh, saya enggak pede, saya minder kalau kumpul-kumpul sama keluarga. Karena di keluarga itu sayalah yang paling miskinnya. Jadi ada orang yang tidak ikut silaturahmi itu karena beralasan demikian. Ada yang orang pertama tadi tidak ikut silaturahmi karena takut apa? Takut dipinjamin mulu uangnya. Dan tahu kalau udah keluarga minjamin uang nggak bakalan balik gitulah. Enggak juga seperti itu keluarga. Itu hanya bisikan-bisikan yang tidak yang membuat kita tidak mau bersilaturahmi saja. Hilangkan bisikan-bisikan seperti itu. Keluarga jauh lebih penting daripada harta yang kita miliki. Silaturahmi anak ponakan jauh lebih berharga dari apa yang telah kita korbankan. Perkenalkan anak-anak kita dengan sepupunya, dengan anak ponakan kita yang lain. Kenalkan mereka. Ini suatu kebahagiaan yang mungkin tidak akan terlupakan di mereka di usia-usia kecil mereka sampai kemudian mereka tumbuh besar.